Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan acara kami Teologia Sederhana. Saat ini kita sedang belajar urut ayat kitab dalam Alkitab, dan kita sedang belajar dari Injil Yohanes. Pada bagian pertama ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Firman yang telah menjadi manusia. Ke-18 ayat pada bagian awal dari Injil Yohanes ini merupakan ayat-ayat yang sangat mendalam, ayat-ayat yang sangat teologis, sehingga kita perlu mempelajari dengan seksama. Kita akan bacakan 5 ayat pertama dari Injil Yohanes ini. Pada ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagi kita yang sudah percaya akan kebenaran Alkitab, maka ayat-ayat ini merupakan ayat yang sangat familiar dan kita kadang-kadang tidak lagi merenungkannya. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya akan penyataan Allah dalam Yesus, maka ini merupakan ayat-ayat yang sering menjadi bahan perdebatan. Itu sebabnya kita perlu mempelajari ayat ini dengan seksama dan juga dengan jelas supaya bisa dimengerti. Meskipun dari sini pun juga kita harus tetap dalam posisi menghargai saudara-saudara kita yang belum bisa menerima kebenaran ini. Kalau kita bacakan dari ayat yang pertama, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada bagian awal dari ayat ini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Apakah maksudnya ini? Kalau ini dimaksudkan dengan firman ini adalah Alkitab yang tertulis ini, maka kita sudah mengetahuinya bahwa Alkitab yang diawali dengan 5 kitab Taurat itu ditulis pada zaman Nabi Musa. Itu pada tahun sekitar 1500 sebelum Masehi. Itu jauh setelah masa penciptaan. Bahkan jauh setelah Nabi Nuh. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman atau pada mulanya adalah Alkitab? Tentu saja ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Untuk mengetahui hal ini, maka kita perlu tahu bahwa dalam kekristenan ada istilah yang disebut dengan penyataan Allah. Yaitu Allah ingin menyatakan diri kepada manusia. Kita bersyukur karena hidup di masa ini, masa yang sudah maju ini. Sehingga dari ilmu astronomi kita mengetahui betapa besarnya alam semesta ciptaan Tuhan. Dan Allah pencipta alam semesta ini ingin menyatakan diri kepada semua manusia. Itu sebabnya setiap manusia dimanapun ia berada, sesuai dengan hati nurani intuisinya, ia akan mengakui kebesaran Tuhan. Dari suku-suku pedalaman, dari perkotaan, kalau orang dengan hati nuraninya mengakui akan bahwa Tuhan itu, pencipta itu
sangat luar biasa besarnya dan berkuasanya dan teraturnya dari dunia mikrokosmos sampai ke makrokosmos dan juga hukum-hukum alam yang ada. Ini merupakan penyataan Allah secara umum kepada semua manusia. Selain itu juga Allah menyatakan diri secara khusus. Kalau dalam Alkitab dikatakan Allah menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus. Namun kemampuan manusia sangat terbatas sehingga tidak mampu menyelidiki keberadaan Allah. Alkitab merupakan catatan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui pewahyuan. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan iman untuk percaya pada Alkitab sebagai firman Allah. Dan tidak semua orang bisa dengan mudah percaya akan hal ini. Merupakan karunia kalau kita percaya akan kebenaran Alkitab. Merupakan karunia yang luar biasa. Di dalam Injil Yohanes ini, di mana ditulis oleh Yohanes, salah seorang murid Yesus Kristus ketika di bumi. Dan Yohanes ini adalah salah satu murid yang sampai berusia lanjut dibandingkan dengan murid-murid yang lain yang meninggal di usia yang masih muda, menjadi martir. Tapi Yohanes diberi kesempatan berumur panjang dan melihat apa yang disebut dengan penyataan Allah secara progresif lewat perjanjian lama yang ia baca dari nubuatan-nubuatan digenapi dalam diri Yesus, dan juga bahkan setelah Yesus naik ke surga ia bisa melihat karya Allah dalam diri Yesus. Kita melihat secara sepintas bagaimana Allah menyatakan diri secara progresif, secara bertahap dalam kehidupan umat manusia. Alkitab mencatat bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah manusia bertambah banyak, bahkan setelah Nabi Nuh, kemudian bangsa-bangsa bertumbuh, kemudian Allah memilih Abraham sebagai bapa orang percaya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub punya 12 anak yang menjadi cikal bakal dari ke-12 suku Israel. Salah satunya ialah Yusuf. Yusuf dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, tetap menjadi narapidana di sana, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, maka Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Ini menjadi penolong bagi umat Israel ketika masa kelaparan sehingga bangsa Israel bisa ditolong di Mesir. Tetapi setelah Yusuf meninggal dan Firaun digantikan oleh penggantinya, kemudian bangsa Israel ditindas di Mesir, menjadi bangsa yang besar tetapi ditindas. Kemudian Allah mau bebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir dengan Musa sebagai pemimpinnya, menyeberang menuju ke tanah Kanaan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa bersama dengan perjalanan umat Tuhan ini, Allah terus berkarya. Allah menyatakan diri. Ada nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan kebenaran, ada hukum Taurat, peraturan-peraturan yang harus dikerjakan oleh umat Israel. Nubuatan akan ada Mesias, korban-korban bakaran, korban penebus salah, korban bakaran. Itu merupakan hal-hal yang mewarnai perjalanan umat Tuhan pada waktu itu. Dan seterusnya, kita tidak belajar hal ini secara mendetail di poin ini, tetapi secara umum gambaran bahwa Allah menyatakan diri secara progresif. Kemudian bangsa Israel meminta raja sehingga akhirnya diurapilah Saul menjadi raja pertama di Israel, diteruskan dengan Daud dan seterusnya. Kemudian Salomo, setelah Salomo kerajaan pecah menjadi dua dan seterusnya. Nanti kita akan belajar di perjanjian lama mengenai hal ini. Tetapi intinya umat Israel terlepas dari kekurangan mereka, tetapi mereka bisa menjaga iman kepercayaan kepada Allah pencipta alam semesta. Sehingga ada suatu masa di mana ada seorang gadis bernama Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf.
dan ia mau mengandung dari Roh Kudus. Ini tidak gampang pada masa itu. Hukumannya bisa menjadi sangat berat sekali. Tetapi karena ada iman dalam diri Maria, dan itu merupakan warisan iman dari nenek moyangnya, dari bangsanya, meskipun tidak semuanya selalu beriman, tetapi itu terbawa sampai ada gadis yang mau mengandung dari Roh Kudus. Dan Maria sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya ia berkata, terjadilah apa yang Tuhan mau dalam diriku. Dari sinilah akhirnya lahir Yesus, Sang Mesias, yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dan ada Yusuf, tunangan Maria, yang dengan hati yang tulus akhirnya mau menerima ini. Ketika Yesus lahir sebagai manusia di bumi, itu pun juga terjadi suatu progresivitas penyataan Allah. Yesus menjadi bayi, kemudian dibesarkan di keluarga Maria dan Yusuf. Pada umur 30 tahun mulai mengajar, menyembuhkan, memberi teladan, membangkitkan orang mati. Kemudian dia mati, dibangkitkan, naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus, tetap berkarya, tetap bisa menemui Saulus dan menjadi Paulus. Kami menunjukkan bagian ini untuk menunjukkan bahwa dalam diri Yesus pun ketika ia di bumi ada suatu penyataan secara progresif. Banyak orang bertanya, kapan Yesus menyatakan diri bahwa akulah Tuhan? Tentu saja ketika ia masih anak-anak tidak mungkin ia mengatakan, aku ini meskipun seorang anak tapi aku ini Tuhan loh. Aku ini Allah. Tidak mungkin, karena manusia pasti tidak bisa menerima hal itu. Tuhan menyatakan diri sesuai dengan kemampuan manusia untuk bisa menerima kebenaran itu. Bahkan suatu masa ketika Tuhan Yesus membuat mujizat yang luar biasa, tetapi pada awal-awal pelayanan dia mengatakan pada murid-muridnya, jangan beritahu pada siapapun. Ini merupakan bagian dari progresivitas. Bagaimana ia menyatakan diri. Memang ini merupakan suatu seperti mata uang dua sisi. Bagi orang-orang yang belum percaya akan penyataan Allah ini, dalam Yesus akan melihat bahwa Yesus ini adalah orang yang karena baiknya, berkuasanya, seorang nabi yang luar biasa, tapi karena begitu dahsyatnya kemudian diangkat menjadi Tuhan. Tentu kita menghargai pendapat yang seperti ini, karena ini merupakan pendapat yang tidak bisa juga kita langsung katakan mereka itu orang-orang yang jahat. Mereka juga sedang mencapai kebenaran. Dan pemahamannya seperti itu. Baru sampai di situ. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya mengenai bagaimana ia akan lahir, dari mana dia lahir, seperti apa nanti dia lahir, bahkan mati, bangkit, semua dinubuatkan. Sehingga ia bukan manusia yang dianggap menjadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang menyatakan diri dalam diri manusia. Dan akhirnya naik ke surga, kembali ke surga. Kita akan melihat bahwa di dalam Injil, 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yahya, juga terjadi progresivitas. Artinya pada Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, frase anak Allah, anak manusia, Mesias ini dinyatakan dengan frekuensi yang cukup banyak. Saudara bisa membaca pelan-pelan ketika ada waktu. Tetapi dalam Injil Yohanes hal ini semakin kelihatan bahwa progresivitasnya semakin kelihatan sebagai Allah. Dari anak Allah menjadi Allah. Ini bukan berarti pengkultusan pelan-pelan, tapi penyataan sesuai dengan kemampuan manusia bisa menerimanya. Yohanes sebagai Injil yang ditulis terakhir oleh Yohanes, muridnya, dia melihat perkembangan yang terjadi. Dan apalagi Roh Kudus juga menyatakan dalam dirinya kebenaran ini, sehingga dia bisa menulis ayat-ayat dalam Injil Yohanes ini. Tetapi sebenarnya di dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas juga, selain pada awal-awal dia katakan sebagai anak Allah, bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, ya, anaknya Roh Kudus, anaknya Roh Allah. Pada bagian-bagian awal Matius katakan, Bapakku, Allah adalah Bapakku. Dikatakan,
Bapakku. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini statusnya sebagai anak. Tetapi sebenarnya tersirat suatu statement di dalam Injil Matius pun bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Pada bagian lain dikatakan bahwa yang berkuasa mengampuni dosa itu adalah hanya Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Statement yang mengatakan dalam Allah yang mengampuni dosa manusia. Ini ditulis oleh Markus. Dalam Markus pasal 2 itu lebih jelas lagi dikatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pada waktu itu kalimat ini merupakan suatu komplain terhadap penyataan Yesus. Tetapi sebenarnya kalau digabungkan frasa ini merupakan suatu penyataan bahwa ia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan yang berkuasa mengampuni dosa ialah Allah sendiri. Penyataan secara tersirat, secara progresif, secara bertahap. Di dalam ayat berikutnya, Markus 2 ayat 10 katakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Allah akan mengampuni dosamu. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Lukas juga menulis hal ini sebagai suatu konfirmasi, suatu penegasan bahwa ini bukan hal yang penting. Meskipun tersirat, ini penting untuk dicatat. Oleh karena ini merupakan bagian daripada progresivitas, kebertahapan penyataan Allah kepada manusia. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Berikutnya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, Yesus ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Orang bertanya-tanya, siapakah dia? Siapakah dia? Dan itu merupakan bagian dari cara Tuhan menyatakan diri. Berikutnya, Yohanes menyebut Yesus sebagai firman karena ia telah melihat perkataan dan pribadi Yesus sebagai kebenaran Allah. Ia adalah muridnya, murid yang melihat apa yang terjadi bahkan setelah Yesus mati, naik ke surga. Kedatangan, pekerjaan, pengajaran, kematian, dan kebangkitannya. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes anak Zebedius. Ini tercatat di dalam ayat-ayatnya di Injil Yohanes. Ia adalah murid yang dikasihi Yesus. Yohanes adalah murid yang ikut melihat ketika gurunya waktu itu, di mana ia secara progresif belum begitu kenal sebenarnya siapa guruku ini. Ia melihat bagaimana air itu di pesta perkawinan di Kana itu, air pembasuhan itu pelan-pelan memerah menjadi anggur. Ia melihat apa yang terjadi waktu itu. Pada masa tuanya ketika ia menulis Injil Yohanes ini, ia mengingat kembali apa yang pernah terjadi dengan gurunya itu. Yohanes adalah juga salah seorang murid yang berada di perahu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas permukaan air. Air ini dalam dan harusnya manusia tenggelam, tetapi gurunya waktu itu, kok dia bisa berjalan di atas air? Dan dia kembali merenungkan apa yang terjadi waktu itu. Yohanes juga adalah murid yang bersama-sama dengan murid yang lain ketika ketakutan, ketika ada badai ganas. Dan Yesus yang meredakan badai waktu itu dan menjadi tenang. Yohanes adalah murid Tuhan yang melihat ketika mata orang buta itu buta. Mungkin bola matanya sudah meletus. Mungkin urat-urat sarafnya tidak nyambung. Yang jelas tidak bisa melihat. Tetapi oleh karena dipegang-pegang oleh gurunya ini waktu itu, mata orang ini
bisa melihat. Dan Yohanes melihat hal itu. Yohanes juga adalah salah satu saksi yang melihat ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Sudah mati. Darahnya sudah membeku. Dagingnya sudah membusuk. Saraf-sarafnya sudah rusak semua. Tetapi Yesus bersuara nyaring, Lazarus. Dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Dan Yohanes melihat dan mengenang kembali semua yang terjadi waktu itu. Yohanes adalah murid yang dikasihinya pada malam terakhir, perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yohanes adalah murid yang bersama-sama dan setia sampai di kaki salib. Ketika Tuhan Yesus disalibkan. Yohanes adalah yang bersama-sama dengan Maria, ibu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." "Ibu Maria, inilah Yohanes, anakmu." Seolah-olah ia mengatakan, tugasku di bumi sudah selesai dan sekarang Yohanes ini menjadi anakmu. Dalam kerajaan Allah menjadi anakmu secara rohani. Dan Yohanes, Maria ini adalah ibumu. Yohanes adalah murid yang dengan setia mendampingi. Melihat bagaimana gurunya yang baik itu, gurunya yang menolong orang, membuat mujizat, dianiaya, darah bercucuran, dan ia adalah saksi yang melihat peristiwa ini dan ikut merasakan betapa pilunya. Yohanes juga adalah saksi yang melihat ketika Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas dan Yohanes pun ikut melihat waktu itu. Yohanes juga adalah murid yang diajak ke bukit ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Itu sebabnya dalam ayat ke-14 Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini ditulis pada masa usia tuanya Yohanes, bukan saat Natal. Setelah melihat yang terjadi, Yohanes mencatat Roh Kudus memberikan suatu pengilhaman bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itulah salah satu inti ajaran kekristenan, bahwa kita percaya akan penyataan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Memang butuh iman untuk hal ini, percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat, dasar pengharapan kita, dan butuh Roh Kudus untuk bisa merendahkan hati kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Keselamatanku, ada sukacita ketika kita bisa menerima kebenaran ini. Hari bahagia kemudah. Banyak orang bisa menerima kelepasan ini ketika ia bisa mengakui penyataan Allah ini, bahwa ia sudah lahir di dunia. Kau datanglah, bahwa dia sudah datang
merendahkan dirinya sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dalam ayat yang lain, Yohanes menegaskan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Aku dan Bapa adalah satu. Dan barang siapa melihat aku, yaitu Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dialah murid Yohanes yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini merupakan hal yang bisa kami sampaikan untuk menjelaskan bagian awal dari ayat pertama Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Pada bagian berikutnya, kita akan belajar bagian kedua bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dalam video berikutnya. Kiranya renungan ini berguna bagi kita semua. Memang tidak gampang untuk menerima kebenaran ini, tetapi bersyukur oleh karena Roh Kudus yang akan memampukan kita semua yang mau percaya menerima kebenaran ini. Tuhan memberkati.